Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sahrul Gunawan. Kali ini saya akan membuat tutorial cara merakit PC menggunakan aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka aplikasinya. Kita buka aplikasinya di sini. Nah, kita pilih indeks, klik kanan, open with Internet Explorer. Oke, kita klik allow blocked contact. Nah, ini adalah tampilan dari IT Essential Virtual Desktop. Nah, di ujung bawah ini ada anak panah, kita geser aja sampai habis. Nah, di sini terdapat beberapa menu pilihan. Kita klik Power Supply. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini terdapat beberapa pilihan. Ada Learning, Power Supply, motherboard, adapter card, internal drive, drive in external by, internal kabel, external kabel, test sama explore. Nah, di sini pilihan untuk merakit PC kita pilih menu tes. Kita klik tes ya. Oke, ini adalah tampilannya. Dan ini ada beberapa menu anti-static mat-nya. Ada power supply skirt, RAM 1, RAM 2, dan lain-lain. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memasang power supply-nya. Kita klik. Oke. Nah, ini adalah menu untuk mengatur posisi dari power supply-nya. Dan ini untuk memasang dari power supply-nya nanti. Kita atur dulu posisinya. Oke, power supply sudah terpasang. Kita lanjut ke pemasangan bautnya, yaitu power supply skirts. Oke, setelah itu kita masuk ke menu RAM. Kita atur posisi RAM-nya supaya bisa terpasang dengan baik. Oke, kita masukkan. Nah, di sini kita kunci RAM-nya. Setelah itu kita masuk ke RAM 2-nya. Kita atur posisinya lagi supaya bisa masuk RAM-nya. Oke, kita masukkan. Lalu kita kunci. Nah, di sini kita masuk ke menu CPU, pemasangan CPU. Kita klik menu CPU ini. Kita arahkan ke tempatnya. Lalu kita aturkan posisinya. Oke, kita masukkan. Kita masukkan. Oke. Setelah CPU-nya terpasang, kita tutup. Lalu kita kuncikan CPU-nya. Setelah itu langsung ke menu thermal compound. Kita siramkan cairannya. Oke. Setelah itu kita masuk ke heatsink.
kita masuk ke heatsink, kunci dia guys. Oke, setelah itu kita pasang kabelnya, kita atur posisinya supaya kabelnya bisa masuk. Oke, lalu kita tekan tahan. Nah, setelah itu masuk ke motherboard atau bautnya. Setelah itu sebelum kita masuk ke motherboardnya, kita install dulu motherboardnya. Oke, kita atur posisinya. Nah, motherboardnya sudah terinstall. Kita langsung ke bautnya untuk memasangkan motherboardnya. Setelah itu masuk ke pemasangan nih IC-nya, nih kita arahkan ke tengah ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan bautnya supaya dia kuat. Lanjut ke pemasangan wireless NIC-nya ke bagian kiri. Setelah itu kita pasang bautnya. Lanjut ke video adapternya di bagian kanan. Oke, kita pasang video adapter bautnya. Nah, setelah ini lanjut ke pemasangan hard disk, drive atau HDD. Kita geserkan ke sini. Kita atur posisinya, kita masukkan. Oke, setelah itu kita pasang HDD bautnya atau screws. Oke, setelah itu lanjut ke pemasangan optical drive. Optical drive-nya kita arahkan ke sini. Kita atur posisinya, kita pasang. Setelah itu kita lanjut optical drive atau bautnya untuk menguatkan dari optical drive-nya. Lanjut ke pemasangan floppy drive. Kita arahkan ke sini. Kita atur posisinya dengan baik supaya floppy drive-nya bisa terpasang dengan baik. Kita masukkan floppy drive-nya. Kita klik. Oke. Lalu kita kunci dengan bautnya, yaitu atau dengan screw-nya ini. Oke. Sekarang lanjut ke pemasangan patah kabel. Yang pertama itu ini di sini. Kita atur posisinya, lalu kita pasangkan. Setelah itu ini di sini. Sini. Oke, setelah itu ini di sini. Oke, kita atur posisinya. Setelah itu kabel ini kita pasangkan
di menu Oke, kita atur posisi kabel ini. Kita colokkan, oke. Setelah itu kita ke kabel selanjutnya. Kita atur posisinya, guys. Pasangkan kabelnya. Selanjutnya kabel selanjutnya yang ini. Oke. Setelah itu lanjut ke pemasangan berikutnya, itu data kabel. Pasang. Kita atur posisinya dengan baik. Kita pasangkan. Dan ini kita pasangkan di sini. Oke, setelah itu kita atur posisinya dengan baik. Kita pasangkan. Oke. Setelah itu kita lanjut ke pemasangan floppy kabel. Kita klik, kita arahkan di sini. Oke, kita pasang. Kita atur dulu, guys. Kita pasang kabelnya. Selanjutnya kita pasang kabel ini di sini. Kita atur posisi dengan baik supaya floppy kabelnya bisa masuk dengan baik. Oke. Setelah itu masuk ke SATA kabel. Kita atur juga posisinya. Setelah posisinya sudah memungkinkan untuk bisa masuk, kita langsung pasang. Setelah itu ini kita pasang sini. Oke, kita atur posisinya dengan baik. Kita pasangkan. Setelah itu kita masuk ke pemasangan case panel atau casing dari PC tersebut. Kita klik, kita arahkan di sini. Oke.
Setelah itu kita pasang bautnya. Pasang bautnya semuanya. Nah, setelah semua bautnya terpasang, kita lanjut ke pemasangan monitor. Kita arahkan ke sini. Kita atur posisinya dengan baik. Lalu kita pasang. Oke. Sekarang lanjut ke pemasangan keyboard. Keyboard ini kita arahkan ke sini. Oke, kita atur juga posisinya supaya kabel keyboardnya bisa masuk di lubangnya. Oke, setelah itu kita masuk ke pemasangan selanjutnya, yaitu mouse. Mouse juga kita arahkan sebelah keyboard. Kita atur juga posisinya. Setelah mouse-nya terpasang, kita lanjut ke pemasangan USB. Kita arahkan ke sini. Lalu kita pasang. Oke. Setelah itu lanjut ke pemasangan internetnya. Kita di sini. Oke, kita atur posisinya. Lalu kita pasang. Oke, setelah internetnya terpasang, kita lanjut ke wireless antena. Setelah itu, yang terakhir adalah power cord-nya. Kita pasangkan ya. Kita juga atur di sini posisinya yang tepat. Lalu kita colokkan. Nah, dari anti-stack mat-nya semuanya sudah terpasang. Berarti tinggal dipakai, dikonekkan ke PC. Nah, oke, itulah tutorial memasang PC menggunakan ITC Essential Virtual Desktop dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu video tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.